Halo teman-teman investor, sebelumnya saya ucapkan selamat masuk tahun 2025 dan semoga di tahun 2025 ini portofolio kita tetap tumbuh, cuannya konsisten, dan hasilnya pun memuaskan. Nah, sebagai video pertama di tahun 2025 ini mungkin saya akan share kira-kira bagaimana pergerakan IHSG sepanjang tahun 2024 kemarin dan kira-kira bagaimana gambaran untuk IHSG tahun 2025 ini. Ya, jadi pastikan teman-teman tonton video ini sampai selesai. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, pastikan teman-teman yang mungkin baru pertama kali mengikuti channel The Investor ini ya, silahkan teman-teman untuk subscribe dulu channel ini, karena kami akan selalu mengupdate bagaimana kira-kira perkembangan market ke depan nanti. Dan saya juga sarankan teman-teman sekalian untuk download ebook kami ya, karena kami sudah menulis ebook yang kami beri judul The Investor Guidance. Nah, ini semacam guidance ya buat teman-teman yang ingin melakukan investasi jangka panjang. Karena kita tahu ya bahwa di bursa ini pemainnya cukup banyak dan cukup beragam. Ada yang mereka seorang spekulator, ada seorang trader, ada seorang scalper ya, ada seorang investor jangka panjang. Nah, mungkin bagi kalian semua yang misalkan nih tidak bisa memantau perkembangan market setiap saatnya, kalian cocok untuk menjadi seorang investor jangka panjang. Guidance-nya di mana? Di dalam ebook tersebut ya. Jadi silahkan mendownload ebooknya, ini free ya. Linknya ada dalam deskripsi berikut ini atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Oke, kalau kita lihat pergerakan IHSG sepanjang tahun 2024 ini cukup volatile ya, yang dimana akhirnya sampai dengan akhir tahun 2024 IHSG ditutup menurun 2,65% ya, jadi minus. Walaupun menurun sebenarnya IHSG beberapa kali mengalami all time high ya, dimana pada bulan Maret lalu IHSG sempat menembus all time high-nya, yaitu menembus level di atas 7.400 ya, sebelum akhirnya pada bulan Juni 2024 IHSG jatuh sampai di level sekitar 6.700-an. Akhirnya di bulan September IHSG lagi-lagi menembus all time high-nya di level 7.900 ya, sebelum akhirnya menjelang akhir tahun 2024 IHSG berangsur-angsur turun sampai akhirnya ditutup di level minus 2,65% ya, di level sekitar 7.070-an. Sekilas mengenai beberapa katalis yang membuat IHSG cukup volatile di tahun 2024 ya. Kita mulai dulu dari bulan Maretnya, di mana IHSG saat itu menyentuh all time high pertama kalinya di tahun 2024 di atas level 7.400. Ada beberapa katalis saat itu, yaitu diperkirakan The Fed akan menurunkan suku bunga sebanyak 3 kali ya, beritanya seperti itu. Kemudian adanya pemilu di 40 negara yang membuat market berekspektasi bahwa perekonomian global membaik ketika banyak sekali negara-negara melakukan pemilu. Kemudian adanya stimulus China yang memprediksi bahwa China kemungkinan di tahun 2024 akan pulih dari resesinya di tahun 2023 kemarin ya. Jadi kita tahu bahwa China ini juga salah satu negara penopang ekonomi global. Jadi kalau China ekonominya buruk, maka mempengaruhi pasar keuangan. Begitu juga ketika China naik ya, atau China tumbuh atau bisa pulih dari level resesinya di tahun 2023 kemarin, itu membuat pasar keuangan bergairah ya. Dan saat itu beritanya bahwa ekonomi China berpotensi pulih. Setelah IHSG akhirnya menembus all time high di bulan Maretnya, tiba-tiba 2 bulan berikutnya, kira-kira bulan Mei dan juga Juni, IHSG jatuh ya. Bahkan sampai saat itu berada di level sekitar 6.700-an. Beberapa katalis yang membuat IHSG turun, yaitu salah satunya adalah The Fed berencana menurunkan suku bunga. Jadi beritanya berubah. Yang tadinya beritanya bahwa The Fed akan menurunkan suku bunga, tapi di sekitar bulan Mei ya, April Mei, beritanya berubah lagi bahwa The Fed berencana untuk menurunkan suku bunganya ya, membuat akhirnya asing keluar, dan saat itu rupiah berada di level yang cukup tinggi di 16.500-an. Apalagi di bursa kita tiba-tiba menerapkan full call auction, yang itu ternyata juga tidak disukai oleh market ya, tidak diapresiasi market. Asing-asing juga pada nggak suka dengan kebijakan tersebut, membuat asing makin keluar lagi, IHSG makin jatuh lagi. Selang beberapa waktu kemudian, sekitar bulan Juni, bulan Juli, tiba-tiba ada berita lain lagi ya, beritanya berubah lagi. Tiba-tiba ada berita bahwa The Fed tidak akan menunggu inflasi sampai di bawah 2% untuk menurunkan suku bunganya. Dan itu direspon positif oleh market, membuat IHSG benar-benar naik. Sampai akhirnya di bulan September IHSG
mencapai all time high-nya di level 7.900. Dan saat itu katalisnya memang benar ya, bahwa The Fed akhirnya menurunkan suku bunga sebesar 50 basis point. Rupiah pun saat itu juga menguat sampai di level 15.100. Jadi dari level 16.500 tiba-tiba turun menjadi level 15.100. Market saat itu euforia, namun tiba-tiba ada katalis negatif, yaitu terpilihnya Presiden Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat untuk periode mulai tahun 2025 ini. Di mana kebijakan kontroversi dari Donald Trump adalah menaikkan tarif impor, tambahan tarif impor sebesar 10% dan juga masih bermusuhan dengan China ya, apalagi ketika Donald Trump mengecam untuk negara-negara yang masuk ke anggota BRICS, di mana ketika BRICS nanti mengeluarkan mata uang tersendiri dan tidak menggunakan dolar, maka tarif impornya akan dinaikkan sampai 100%. Nah, dari situ akhirnya asing-asing mulai keluar lagi dari Indonesia, membuat market jatuh lagi, rupiah pun kembali melemah ya sampai di level 16.400-an, dan IHSG pun akhirnya ditutup turun menjadi minus 2,6%. Nah, itulah yang namanya market, teman-teman sekalian. Ketika ada sentimen positif, market naik. Ketika ada sentimen negatif, market turun. Nah, sekarang kan bagaimana dengan tahun 2025 ini? Pada pembukaan market tanggal 2 Januari 2025, IHSG ditutup menguat 1% ya. Tentu saja ini pembukaan yang sangat bagus sekali. Katalisnya adalah di mana PPN 12% dalam tanda kutip tidak jadi naik. PPN 12% hanya diberikan atau hanya diterapkan kepada barang-barang ataupun jasa yang super mewah ya, seperti private jet, kemudian kondominium di atas 40 miliar dan sebagainya. Lalu apakah tidak naiknya PPN 12% ini cukup untuk membuat IHSG bergairah? Menurut saya tidak ya, ada beberapa hal yang mungkin bisa kita pertimbangkan. Di sisi Amerika Serikat, kita perlu tahu bahwa Presiden Donald Trump baru akan dilantik pada bulan Januari ini. Artinya akan ada transisi pemerintahan dari presiden sebelumnya ke Presiden Donald Trump. Nah, di sini yang perlu kita waspadai adalah apakah Donald Trump benar-benar akan menerapkan kenaikan tarif impor tersebut atau tidak. Tentu saja ada dua skenario ya, ketika misalkan Donald Trump benar-benar menerapkan kenaikan tarif impor ya sebesar 10% penambahannya dari sebelumnya, ya tentu saja itu akan membuat barang-barang di Amerika menjadi tambah mahal dan tentu saja itu membuat inflasi. Dan ketika inflasi terjadi di Amerika Serikat, ya otomatis ya suku bunga The Fed kemungkinan akan ditunda lagi penurunannya, dan itu juga membuat market akan lebih tertekan. Tapi ada skenario yang lain juga, ketika misalkan Donald Trump mengatakan bahwa kenaikan tarif impor akan ditunda seperti itu saja, itu akan membuat market bergairah. Ya, jadi bisa dua kemungkinan tersebut. Market bisa dikatakan di awal tahun 2025 ini akan cenderung volatile ya. Kita lihat apakah Donald Trump benar-benar akan menerapkan kebijakannya atau tidak. Karena itu juga nanti berpengaruh terhadap Amerika sendiri ya. Jadi ketika tarif impor dinaikkan, inflasi naik, ya dolarnya makin kuat, sebenarnya Amerika Serikat sendiri itu tidak diuntungkan. Selain Donald Trump, yang perlu kita perhatikan juga mengenai suku bunga Fed ya, karena di akhir tahun 2024 kemarin berita mengatakan bahwa The Fed kemungkinan hanya akan menurunkan suku bunganya sebesar 50 basis point saja, dan ini di luar proyeksi atau di luar skenario ya, bahwa di tahun 2025 tadinya The Fed akan menurunkan suku bunganya sampai 100 basis point. Nah, itu yang membuat market kita cukup tertekan menjelang penutupan akhir tahun 2024 kemarin. Sekarang kita masuk ke negara China, di mana China ini juga perlu menjadi perhatian kita karena China adalah negara partner dagang terbesar kita, sebesar sekitar 25% perdagangan internasional kita datang dan pergi ke China ya. Jadi kita ekspor terbesar ke China ya, ekspor tambang-tambang kita, dan kita impor terbesar juga dari China. Jadi kalau China sendiri kondisi ekonominya sedang terpuruk, maka itu akan menular ke negara kita. Kita tahu bahwa tahun 2023 kemarin China mengalami resesi, dan tahun 2024 ada berita stimulus jumbo untuk pemulihan ekonomi China. Apa yang terjadi? Ternyata stimulusnya bisa dikatakan belum berhasil ya, di mana China ternyata untuk tahun 2024 kemarin masih belum pulih ekonominya. Pertama, kita bisa melihat dari harga properti ya, harga properti yang baru dibangun.
Tahun 2023 resesi China itu dimulai dari krisis properti dan ternyata sampai tahun 2024 belum pulih ya, datanya seperti ini. Di mana ternyata di tahun 2024 justru makin parah. Selain harga dari properti, kita juga bisa melihat dari data inflasi China, di mana tahun 2023 kemarin saat terjadi resesi ya, China mengalami deflasi. Tahun 2024-nya dilakukan stimulus yang cukup besar oleh pemerintahan China dan sebenarnya sudah mengangkat ya tingkat inflasi di China, tapi ternyata tidak bertahan lama. Menjelang berakhirnya tahun 2024 pada bulan Oktober dan November terjadi deflasi. Ya, deflasi ini artinya ya ekonomi nggak jalan. Kita masih menunggu data inflasi di bulan Desembernya, apakah data inflasinya di China membaik atau tidak. Dan kita juga masih akan menunggu tahun 2025 ini apakah China benar-benar bisa pulih dari keterpurukan ekonominya atau justru makin parah. Apalagi di saat China sendiri sedang berjuang untuk memulihkan ekonominya, ternyata Presiden Amerika Serikat yang baru yaitu Donald Trump akan menerapkan tarif impor yang tinggi untuk negara China. Ya, jadi bisa makin terhimpit nih ekonomi China. Lalu bagaimana dengan Indonesia sendiri? Tantangan pemerintah kita tetap di daya beli masyarakat. Di mana kemarin kita sudah mengalami data deflasi selama 5 bulan berturut-turut. Ya, sekali lagi ya, bahwa deflasi ini menunjukkan adanya pelemahan daya beli. Masuk bulan Oktober dan November terjadi inflasi, artinya ada perbaikan daya beli. Cuman harus kita ketahui ya bahwa pada bulan Oktober dan November tahun 2024 kemarin ada momen pilkada, di mana memang betul ketika ada momen pilkada itu bisa mengangkat daya beli masyarakat ya, karena dana yang digelontorkan oleh para elit-elit partai ini bisa membuat ekonomi bergerak. Tapi hanya sebatas pilkadanya selesai. Nah, bagaimana di kuartal 1 2025 ini? Tampaknya tidak ada momen tertentu ya, kecuali nanti momen lebaran, dan itu perkiraan baru akan terjadi di sekitar kuartal 2 tahun 2025 ini. Selain itu kita juga akan menunggu kebijakan terbaru presiden terbaru kita yaitu Pak Prabowo ya, di mana program unggulannya adalah program makan siang gratis. Nah, program makan bergizi gratis ini berdampak ya, pastinya akan berdampak terhadap pemulihan daya beli masyarakat kita kalau bisa berjalan dengan baik. Dan tentu saja ya, kita masih ingat bahwa kebijakan ini baru mulai akan diimplementasikan bulan Januari ya, start mulai bulan Januari tahun ini. Apakah berhasil atau tidak? Nah, itu yang kita tunggu-tunggu. Harapannya program tersebut berhasil dan akan bisa memulihkan daya beli masyarakat kita kembali. Nah, selain tantangan mengenai daya beli masyarakat, kita juga perlu melihat harga dari komoditas-komoditas unggulan kita. Ya, kita tahu negara Indonesia adalah negara tambang. Ekspor terbesar kita adalah ekspor tambang. Dari batu bara, kemudian nikel, dan juga CPO. Harga batu bara sendiri pada akhir tahun 2024 mengalami penurunan ya, begitu juga dengan nikel dan juga CPO-nya. Jadi bisa dikatakan untuk harga komoditas unggulan kita ini ternyata juga tidak pulih ya, belum pulih. Secara tahunan masih turun. Nah, mungkin kita nggak akan bahas secara lebih detail mengenai harga-harga dari tambang-tambang kita ini karena terlalu panjang. Nanti akan kita bahas di sesi berikutnya ya. Jadi pastikan teman-teman untuk mengikuti terus channel The Investor ini ya. Tapi pada intinya kalau kita ngelihat dari berbagai kebijakan-kebijakan atau berbagai dengan fenomena-fenomena tersebut ya, bisa dikatakan untuk semester 1 di tahun 2025 ini IHSG cukup volatile ya. Bisa saja akan naik, tiba-tiba akan turun. Ketika ada berita bagus akan naik, ketika ada berita buruk akan turun. Donald Trump ketika akan mengumumkan misalkan menunda kenaikan tarif impor itu akan membuat market positif, tapi kalau misalkan nih Donald Trump mengatakan bahwa kenaikannya akan ditambah dari 10% menjadi 5% misalkan, ya itu akan membuat market makin tertekan lagi. Ya, jadi bisa dikatakan di awal tahun 2025 khususnya semester 1 ini IHSG masih gelap seperti itu ya. Cuman saya sendiri optimis untuk semester 2 tahun 2025. Kenapa? Karena kita akan sudah menilai bagaimana kebijakan-kebijakan dari Presiden Donald Trump, kemudian dari pemulihan ekonomi China, dan juga kebijakan dari pemerintahan kita yang baru. Apakah berjalan atau tidak? Di mana semester 1 sudah kelihatan, maka semester 2 menurut saya market akan lebih stabil lagi. Kenapa? Karena market sudah menyesuaikan. Ya, jadi di sini story-nya adalah di semester 1 tahun 2025 market akan bergejolak.
Tapi di semester 2-nya market akan lebih stabil karena sudah menyesuaikan dengan masa-masa transisi ini. Oke, kalau skenario di semester 1 2025 akan volatile seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Nah, perlu kami sampaikan lagi teman-teman ya, bahwa apa yang tadi saya ceritakan itu adalah proyeksi mengenai katalis, di mana katalis ini satu hal ya, sangat susah kita prediksi. Tergantung orang lain, tergantung Amerika, tergantung Donald Trump, tergantung The Fed. Kalau saya sendiri sebagai seorang investor jangka panjang, maka fokus saya adalah tetap di fundamental perusahaan. Apakah di saat kondisi ekonomi sedang tidak mendukung seperti ini, saham yang saya pilih kinerjanya masih bagus, dia masih bisa survive, bahkan kinerjanya masih tumbuh. Ketika dalam kondisi ekonomi yang susah, kinerja dari emiten yang saya pegang ini justru masih tumbuh, apalagi nanti ketika ekonomi membaik, ketika ekonomi bagus, ketika ekonomi stabil, maka saham yang saya pegang ini itu bisa berpesta. Jadi yang bisa saya share adalah kita pilih perusahaan yang bisa survive di saat kondisi ekonomi yang tidak baik, maka ketika kondisi ekonomi berubah menjadi baik dan saya meyakini hal itu akan terjadi, maka emiten kita akan berpesta. Nah, di dalam ebook The Investor Guidance, di situ ada 3 contoh saham under value yang dimana menurut saya saat ini mereka bisa survive untuk menghadapi gejolak ekonomi saat ini. Tinggal kita mau bersabar gak untuk menunggu sampai ekonomi kita benar-benar membaik. Nah, apa saja sahamnya yang ada dalam ebook tersebut ya. Jadi pastikan teman-teman sudah mendownload ebooknya ya. Sekali lagi linknya ada di bawah ini. Dan tentu saja cerita ini akan berlanjut, kita akan melihat perkembangan market ke depan, jadi pastikan teman-teman untuk mengikuti terus video dari channel The Investor ini. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir, tunggu video kami selanjutnya dan salam passive income.